Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ramadhani. Saya dari kelompok 5 dan saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul pengaruh PDB negara mitra dagang kurs rupiah terhadap ekspor Indonesia. Baik, langsung saja. Terbelakangnya itu, Indonesia adalah negara dengan perekonomian terbuka, di mana ekspor merupakan sumber daya utama. Kinerja ekspor sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara mitra dagang. Kemudian, produk domestik bruto atau yang biasa disebut PDB mitra dagang adalah indikator kunci yang mencerminkan kapasitas konsumsi, daya beli, dan permintaan terhadap produk impor dari Indonesia. Kemudian, untuk manfaat penelitiannya bisa dilihat pada PPT. Kemudian, langsung PDB mitra dagang sebagai motor utama ekspor. Teori gravitasi perdagangan. Menurut Koopman dan Obstfeld 2009, semakin besar ukuran ekonomi PDB suatu negara, maka semakin besar juga potensi perdagangannya, termasuk impor dari Indonesia. Dan dampak pertumbuhan. Peningkatan PDB mitra dagang meningkatkan daya beli yang secara langsung mendorong peningkatan permintaan terhadap barang ekspor Indonesia, misalnya minyak, sawit, dan batu bara. Bisa dilihat contoh kasusnya itu seperti ekspor Indonesia ke Tiongkok itu meningkat dari 14,7 miliar menjadi 63,9 miliar pada tahun 2011 sampai 2023. Kemudian ini adalah datanya. Di sini datanya kami ambil dari lembaga resmi dan terpercaya, yaitu Badan Pusat Statistik. Ini untuk data PDB-nya, kurs rupiah, harga minyak, volume impor bahan baku, dan nilai impor. Ini tinjauan antar variabel. Dapat dijelaskan melalui teori permintaan agregat dan perdagangan internasional. PDB mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi, kapasitas produksi, serta daya beli suatu negara. Ketika PDB negara mitra dagang mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat dan kegiatan industri di negara tersebut turut meningkat. Kondisi ini akan mendorong peningkatan permintaan agregat terhadap berbagai jenis barang dan jasa, termasuk barang impor yang berasal dari Indonesia. Itu PDB mitra dagangnya itu hubungannya positif. Peningkatan PDB mitra dagang meningkatkan daya beli dan permintaan impor dari Indonesia. Kemudian kurs rupiah, hubungannya itu negatif. Depresiasi rupiah membuat harga barang ekspor lebih murah dan kompetitif. Hubungan antara kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan ekspor Indonesia berkaitan erat dengan daya saing harga produk ekspor di pasar internasional. Kurs merupakan salah satu variabel makroekonomi paling yang memengaruhi harga relatif barang antar negara. Ketika nilai tukar rupiah mengalami depresiasi atau melemah terhadap dolar Amerika Serikat, harga barang ekspor Indonesia dalam mata uang asing menjadi lebih murah. Kondisi ini meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global dan mendorong peningkatan permintaan ekspor. Sebaliknya, apabila nilai tukar rupiah mengalami apresiasi atau menguat, harga barang ekspor Indonesia menjadi relatif lebih mahal, sehingga dapat menurunkan minat impor dari negara mitra dagang. Hubungan ini sejalan dengan teori elastisitas permintaan ekspor dan kondisi Marshall-Lerner.
yang menyatakan bahwa depresiasi nilai tukar dapat meningkatkan ekspor apabila permintaan terhadap barang ekspor bersifat elastis. Oleh karena itu, hubungan antara kurs rupiah dan ekspor Indonesia bersifat negatif, di mana penguatan rupiah cenderung menekan ekspor, sementara pelemahan rupiah mendorong peningkatan ekspor. Kemudian itu tarif impor. Hubungan antara tarif impor negara mitra dagang dan ekspor Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan internasional yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor. Tarif impor merupakan bentuk hambatan perdagangan yang dikenakan oleh suatu negara terhadap barang impor untuk melindungi industri domestik. Peningkatan tarif impor akan menaikkan harga barang Indonesia di pasar negara mitra, sehingga mengurangi daya saing produk Indonesia dibandingkan produk lokal maupun produk dari negara lain. Akibatnya, volume dan nilai ekspor Indonesia itu cenderung menurun. Sebaliknya, penurunan tarif impor atau penerapan kebijakan perdagangan yang lebih liberal akan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia dan mendorong peningkatan ekspor. Dalam teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, perdagangan bebas dengan hambatan yang rendah memungkinkan negara untuk memaksimalkan potensi ekspornya sesuai dengan keunggulan sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, tarif impor negara mitra dagang memiliki hubungan negatif terhadap ekspor Indonesia, di mana semakin tinggi tarif impor yang diterapkan, maka semakin rendah nilai ekspor Indonesia. Kemudian itu hubungan antar variabel secara umum, yaitu secara umum hubungan antar variabel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja ekspor Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan internal yang saling berkaitan. Produk domestik bruto negara mitra dagang berperan sebagai indikator utama kondisi ekonomi dan daya beli negara tujuan ekspor. Peningkatan PDB negara mitra dagang mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekonomi yang mendorong peningkatan permintaan terhadap barang impor, termaksud produk ekspor Indonesia. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang cenderung memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai ekspor Indonesia. Sebaliknya, pelambatan ekonomi di negara mitra dapat menurunkan permintaan impor dan berdampak negatif terhadap ekspor Indonesia. Selain itu, faktor kebijakan dan nilai tukar harga ekspor komoditas utama merupakan faktor eksternal penting yang memengaruhi nilai ekspor Indonesia. Sebagai negara yang masih mengandalkan ekspor komoditas primer, fluktuasi harga komoditas dunia secara langsung berdampak pada penerimaan ekspor Indonesia. Kenaikan harga komoditas utama akan meningkatkan nilai ekspor, sementara penurunan harga komoditas akan menekankan kinerja ekspor. Dengan demikian, harga ekspor komoditas utama memiliki hubungan positif terhadap ekspor Indonesia. Kemudian kita lanjut. Sini ada hipotesis penelitian. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesisnya itu hipotesis utama simultan. H1, PDB negara mitra dagang, kurs rupiah, tarif impor, dan ekspor komoditas utama secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia. Dan HO-nya, PDB negara mitra dagang, kurs rupiah, tarif impor, dan ekspor komoditas utama secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia. Lanjut, ini adalah model ekonometrikanya. Nilai
probabilitas F statistik, ini bisa dilihat modelnya berpengaruh signifikan ya secara simultan. Artinya variabel cross minyak dan PDB secara bersama-sama berpengaruh terhadap impor Indonesia dan menunjukkan bahwa 95,15% variasi impor Indonesia dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi layak digunakan dalam analisis ekonometrika. Lanjut, ini ada uji asumsi klasik. Ada uji normalitas. Hasil analisis dari uji normalitasnya itu karena nilai probability-nya 0,00 lebih kecil dari 5, maka residual tidak berdistribusi normal. Artinya, data memiliki penyimpangan dari distribusi normal yang bisa disebabkan oleh adanya outlier atau ketidakseimbangan variasi antar data. Kesimpulannya, berdasarkan uji Jalquebra, model regresi belum memenuhi asumsi normalitas residual. Oleh karena itu, peneliti dapat mempertimbangkan angka perbaikan seperti melakukan transformasi data. Dan uji heteroskedasitisnya hasilnya itu hasil analisis nilainya bisa dilihat pada gambar itu. Nilai Prof F-nya 0,7080 dan Prof chi-square-nya itu 0,6627, lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala heteroskedasitas. Dan hasil uji multikolinearitas, nilai Prof F-nya itu 0,0034 dan Prof chi-square-nya itu 0,0031. Keduanya itu lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi dalam model regresi. Kemudian lanjut ujinya. Ini uji multikolinearitas. Untuk seluruh variabel independen sehingga tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi, artinya antar variabel bebas. PDB, kurs, dan minyak tidak saling berkorelasi tinggi sehingga model ekonometrikanya memenuhi asumsi klasik dan hasil estimasi dapat dianggap reliable. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Adapun kesimpulan umumnya, berdasarkan hasil analisis regresi dan uji asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PDB negara mitra dagang, kurs rupiah, tarif impor, dan harga ekspor komoditas utama berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia selama periode penelitian. PDB negara mitra dagang berpengaruh positif dan signifikan, yang berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi negara mitra, semakin besar pula permintaan terhadap produk ekspor Indonesia. Kurs rupiah berpengaruh negatif dan signifikan, artinya ketika nilai rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat, nilai ekspor cenderung menurun karena produk Indonesia menjadi lebih mahal di pasar internasional. Tarif impor menunjukkan pengaruh negatif di mana kenaikan tarif dari negara mitra menekankan volume ekspor Indonesia.
Sementara itu, harga ekspor komoditas utama memiliki pengaruh positif dan signifikan, menunjukkan bahwa kenaikan harga komoditas unggulan meningkatkan nilai ekspor nasional. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar, penguatan daya saing produk, dan diversifikasi pasar ekspor menjadi faktor penting dalam memperkuat ekspor Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi makro dan memperluas akses pasar luar negeri guna mendorong pertumbuhan ekspor secara berkelanjutan. Sekian dari saya akhiri dengan kata wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.